connect ya, ada kan? Nah itu sudah, kalau sudah berhasil, coba silakan dicek Google Call-nya, dicek Office-nya. Itu visinya beda, tapi juga bisa. Ya. Oke, semua dicek dulu apakah Microsoft Word-nya sudah sama seperti di depan. Sudah ya? Oke. Iya, kalau sudah terinstall maka akan ada seperti itu. Nah, di sampingnya itu ada login. Nah, itu Anda diminta login kembali agar Anda bisa langsung mensinkronasikannya dengan Google Drive. Silakan diklik login. Mana Bu? Oke, yang sudah login. Oke, kalau yang sudah login silahkan bisa langsung mencoba mengetikkan sesuatu dalam bentuk file di Microsoft Word, kemudian disinkronasikan dan akan tersimpan di Google Drive. Oke, sebentar Pak, saya coba login dulu. Oke, setelah Anda login akan tampil halaman seperti di depan ya. Nah, itu merupakan kayak sebuah syarat yang harus Anda klik itu, Grade Access. Jadi Anda nanti akan dapat mengaksesnya melalui komputer Bapak Ibu gitu. Silakan dipilih Grade Access-nya. Oke, kemudian
Microsoft Office akan langsung tersimpan di Google Drive. Tapi kalau Anda memilih setting yang manual, jadi Anda harus mensinkronasikan dulu baru tersimpan seperti itu. Tergantung Anda mau pakai settingan yang mana. Iya, ini harus login. Jadi kalau Anda situasinya tidak login, maka dia juga tidak akan tersinkronasi ke Google Drive. Jadi login, jadi semua file itu bisa langsung tersimpan di Google Drive. Oke, selanjutnya kalau sudah pilih settingannya, nah ini artinya Anda memilih settingan yang otomatis. Jadi Anda ketika mengetikkan sesuatu akan otomatis tersimpan di Google Drive. Oke, misalkan Anda sudah mengetikkan, kemudian sudah tersimpan, silakan dipilih sinkronasi ini, tombol sinkronasi. Nah, seperti itu. Perhatikan itu ada proses untuk menyimpan. Jadi itu artinya file Anda akan tersimpan di Google Doc dengan alamat seperti yang di atas. Oke, itu artinya file-file Anda yang baru saja Anda ada ketikkan akan langsung tersimpan ke Google Drive. Oke, sudah semua ya. Itu artinya Anda sudah berhasil mengkoneksikan antara Microsoft Office Anda dengan Google Drive. Jadi semua file-file yang Anda ketikkan melalui Microsoft Office di komputer Anda itu akan langsung tersimpan ke Google Drive. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Sudah berhasil semua ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Iya, semua file bisa kita simpan di situ. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke sesi berikutnya. Itu kita mengenal yang namanya aplikasi presentasi online. Selama ini kan Bapak Ibu tidak jarang ya menggunakan presentasi yang sifatnya online seperti itu. Kita akan mencoba bagaimana kita mengoptimalkan adanya aplikasi presentasi online. Oke, di sini akan dijelaskan oleh sama Mas Bibin. Sebelumnya saya terima kasih. Semoga tadi dapat dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Karena waktunya sudah sore, nanti sedikit penjelasan saja nih. Nanti bisa dicoba karena ini cukup mudah. Asalkan kita sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, nanti buatnya juga mudah. Cuma ini semua berbasis online gitu ya, Bapak Ibu. Nah,
untuk penggunaan ini ada satu aplikasi secara online yang kami kira karena ada yang berbayar, ada yang free, kita gunakan yang free, itu cukup bagus. Alamatnya di prezi.com. Di modul ada, di modul ada prezi.com. Ya, Prezi. Jadi alamatnya nanti ini prezi.com. Nah, ini ada semacam fasilitas di mana kita bisa menggunakan presentasi, cukup menarik. Jadi saya sering menggunakan ini ketika online, hanya syaratnya lebih bagusnya online gitu. Jadi presentasi secara online. Kemudian tidak terlalu berat. Asalkan kita sudah load pertama kali, nanti untuk penggunaan tidak terlalu berat. Kita coba saja. Di sini juga ada menu pencarian. Kalau tidak mau membuktikan memang agak apa sih ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu sudah membuka semua. Nah, di menu atas ada explore. Di sini ada explore. Coba kita klik. Ada menu pencarian. Apa sih yang akan kita ketikkan di sana? Misalkan saya coba visi dan misi bisnis gitu. Untuk ekonomi ya ini bisnis. Jadi kita klik explore atas, kemudian ada menu pencarian. Nah, ini kita bisa mencari siapa dengan berbagai judul yang kita ketikkan. Mungkinkah sudah ada yang membuat di sana atau belum gitu. Nah, kita bisa mencari, kita bisa menggunakan miliknya orang lain yang sudah. Tapi kalau lebih bagusnya, biar kita sesuaikan dengan milik kita daftar dulu. Loginnya bisa menggunakan email, bisa menggunakan Facebook. Jadi tinggal klik Facebook. Twitter juga bisa. Bagi Bapak yang punya Facebook, Twitter, email, syaratnya yaitu nanti tinggal sign in, itu daftar bisa buat sendiri. Kalau nanti praktek buatnya agak lama, jadi nanti saya contohkan saja untuk buatnya ya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri. Nah, misalkan untuk mencari saja visi misi bisnis saya cari. Nah, di sini sudah di bawah ini sudah cukup banyak. Mana yang cocok misalkan? Misalkan saya contohkan ini rekayasa proses bisnis, saya klik. Penggunaannya cukup mudah. Kita tidak perlu membuat, tapi kita bisa menggunakan seperti presentasi online. Ya. Kalau kita login, nah, di sini ada menu make copy. Jadi file yang sudah ada ini bisa kita copy, bisa kita gunakan di account kita, bisa kita edit. Nah, misalkan ini ternyata sudah bisa. Untuk presentasinya tinggal di full screen kan ini. Nah, ini bisa digunakan untuk presentasi. Proses, bikin proses. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Mundur dulu. Diulang ya? Diulang. Nah, jadi ini kan sudah cukup bisa kita gunakan untuk presentasi. Jadi seperti ini. Semua sudah masuk di Prezi. Sudah. Nah, di atas ini ada menu explore. Menu explore. Kemudian ada pencarian. Di pencarian ini silakan Bapak Ibu kan ketikkan suka-suka Bapak apa yang ingin dicari. Apa yang ingin dicari. Misalkan saya ketikkan lagi ekonomi moneter ya. Moneter. Setelah ketik. Nah, ini sudah cukup banyak bahan di sana. Ini yang buat banyak orang. Jadi kita
kita cari yang cocok mana sih yang bisa kita gunakan. Misalkan ini analisis pengaruh bahan pembuatan uang. Nah ini kita klik. Ya judulnya atau gambarnya bisa diklik. Nah sudah bisa. Untuk penggunaan presentasi tinggal ini. Kalau kita login, ini ketika kita make copy, kita klik make copy, nanti kan otomatis jadi ke akun kita. Kalau di akun kita, nanti kita bisa edit ini. Kita bisa edit. Sebenarnya bukan membaca. Kalau di ini nanti kalau kita buat biar tidak bisa di copy, ada settingan sebagai privat. Berarti kalau dia ada make copy-nya, otomatis kan si pembuatnya ini memang bebas. Itu. Iya, kalau kita buatnya privat, nanti dia tidak ada make copy-nya. Iya, tidak muncul. Kalau tidak ada make copy-nya, kita tidak bisa mengambil. Kalau tadi sudah ada, terus ini kita buat jadi privat, menghilangkan make copy-nya bisa? Bisa. Jadi kita mau buat apakah itu publik atau privat. Kalau kita buat privat, nanti orang lain hanya bisa menggunakan, tapi tidak bisa mengedit, tidak bisa mengambil alih milik kita juga tidak bisa. Jadi kita make copy tidak bisa. Jadi hanya bisa menggunakan. Yang menutup kita sendiri atau bisa orang lain menutup? Menutup apa? Jadi nggak bisa diambil. Kita sendiri Orang lain nggak bisa. tidak bisa. Jadi pas kita buat itu nanti kan ada settingan privat atau publik. Ya. Kalau untuk penggunaan presentasinya seperti tadi, mungkin dicoba karena ini banyak sekali variasi, cukup menarik dan animasi sekali. Oke, jadi kalau penggunaan seperti ini sama. Kita presentasinya juga bisa pakai mouse, pointer. Untuk next-nya juga sama seperti PowerPoint. Hanya saja ini lebih di. Kemudian kalau kita sudah punya PowerPoint gitu ya, kita sudah punya PowerPoint, apakah bisa kita naikkan dirubah menjadi seperti ini? Jawabnya bisa. Jadi kita tinggal import aja PowerPoint itu ke Prezi. Nah nanti ada settingan, tinggal kita tarik PowerPoint kita per slide-nya itu kita tarik, kita susun, sudah jadi nanti. Animasinya karena ini sudah ada template-nya sendiri. Iya, sudah ada template-nya sendiri. Jadi kita tinggal hanya menyusun aja. Saya contohkan saja deh. Tapi kalau ini soalnya waktunya kan sudah sore, nanti bisa dicoba-coba. Kalau ini kan online. Saya coba, misalkan saya login, saya konekkan dengan. Kalau pengen mendaftar ada di sign up ini, nanti tinggal daftar. Iya, saya akan login coba. Kita mengcopy itu ketahuan nggak? Kalau namanya mengcopy kan berarti sudah kita bisa edit sendiri, Pak. Saya pernah melakukan mengcopy seperti itu ada make copy, tapi tahu-tahu besoknya lagi saya mencoba lagi untuk saya copy tidak bisa. Jadi ketahuan kan saya copy dia gitu. Saya akhirnya gitu. Oh, biasanya enggak, Pak. Tapi biasanya seperti ini. Oh, file kita itu penting. Sambutannya kan biasanya ini settingan defaultnya itu kan public, Pak. Kemungkinan dia seleksi file saya, biar tidak di copy Cuma kebetulan mungkin Bapak pas copy itu orangnya belum, atau mungkin malah yang dibuatnya itu baru setengah jalan. Gitu. Kemudian selesai di setting privat, gitu. Bisa seperti itu. Menggunakan Prezi juga, Pak? Bukan, file lain. Yeah. Nah, ini beberapa punya saya yang biasa juga saya gunakan untuk presentasi pas kuliah gitu ya. Nah ini saya setting umum juga. Jadi ketika orang searching dengan antara judul ini itu bisa. Kemudian enaknya lagi kalau mahasiswa pengen melihat juga
kita hanya cukup membagikan linknya. Silakan klik link ini gitu aja, itu cukup. Mereka semua juga bisa membuka. Enaknya di situ. Kita presentasi mahasiswa tidak perlu kopi. Jadi hanya cukup berbekal link itu aja, nanti otomatis juga bisa mengakses. Cara buatnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kan new. Ini saya login, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ini judulnya apa? Misalkan judulnya percobaan ya. Deskripsinya terserah nanti Bapak Ibu. Bahkan ini menariknya, kita mau buat seanimasi mungkin tergantung dari kreativitas kita. Mau kita masukkan, misalkan ada kata perbedaan gitu. Di dalam huruf P itu kita masukkan satu slide lagi bisa. Jadi menariknya di sana. Saya contohkan ini. Ya, jadi kan ada setup. Itu coba daftar di sana dulu. Ya, soalnya ini saya tidak cara. Jadi akunnya bisa menggunakan email itu. Cuma kita harus mendaftarkan email kita di sana. Bisa. Iya Pak, yang free. Nah, ini saya coba untuk yang sudah saya buat. Ini ketika presentasi filsafat ilmu. Ini yang sudah saya buat. Nah, jadi ada alur seperti ini. Kita bisa buat alurnya. Kita juga bisa masukkan beberapa slide di dalam font misalkan, di dalam N. Kita bisa masukkan juga dalam E. Nah, ini kalau digunakan presentasi kan menarik. Perbedaannya apa? Nah, ini untuk mempercepat waktu ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini bisa Bapak Ibu coba-coba sendiri. Nah, jadi setelah saya klik tadi, ini ada berbagai macam template-nya. Kalau di PowerPoint kan juga ada. Ada juga, tinggal kita pilih. Misalkan yang mana. Kita pengen buat, misalkan ada pepohonan atau macam-macam gitu. Nanti bisa digunakan untuk alurnya gitu. Saya coba buat yang agak menarik gitu. Misalkan ini aja. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Slide-slide-nya itu ada di sini. Ini slide 1. Iya, slide 2. Tinggal kita isi slide 2. Untuk mengetikkan isinya tinggal di dalam kita klik aja. Kita mau isi apa? Kalau pengen ada video atau ada gambar, bisa. Bahkan video kita tidak perlu mendownload, mengupload dulu. Langsung dari YouTube bisa. Media ini pilih from YouTube. Tinggal link yang sudah kita cari dari YouTube, kita pastekan di sana, otomatis nanti kita bisa menampilkan. Itu.
cuma terkoneksi internet. Nah, kalau misalkan kita sudah punya PowerPoint, tinggal diklik PowerPoint ini, klik, dan nanti kita cari PowerPoint kita mana sih. Nanti tinggal kita pindah-pindahkan gitu saja. Jadi kalau kita sudah punya PowerPoint, tinggal kita susun nanti. Misalkan 1 mana, 2 mana, 3 mana itu tinggal kita tarik-tarik. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Soalnya waktunya sudah sore sekali. Ini mohon maaf sampai hampir jam 4. Munculkan price-nya sampai ini. Untuk membuat ini, sampai membuatnya itu ya. Yeah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah kita buat. Jadi ini Bapak Ibu pertama-tama kalau Bapak Ibu belum punya account, mendaftar dulu lewat sign up tadi. Biasanya syaratnya kalau punya Facebook, connect Facebook, kalau punya Twitter, connect Twitter, kalau punya mail berarti daftarkan mailnya. Kalau sudah nanti login nanti tampilan pertama seperti ini, seperti Yourbrace ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin buat sendiri, kita buat dari sini. Tapi kalau biasanya copy, ini saya juga pernah mengcopy. Nah, seperti visi misi ini, keterangan nanti tulisannya ada copy of. Copy of ini berarti file ini dari kopian. Cuma saya memang tidak merubah judulnya karena memang ini memang dari hasil kopian. Kalau dirubah bisa tidak bisa. Langsung saya rubah itu jadi hak milik saya sepenuhnya bisa. Cuma saya tidak rubah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin buat sendiri, itu dari ini. New, klik saja, kemudian judulnya apa? Misalkan judulnya di sini diisi judul. Kemudian deskripsinya terserah, tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian create new. Setelah create new, dia akan loading untuk pemilihan template-nya. Jadi seperti PowerPoint kan juga ada template-nya. Template mana yang akan kita gunakan. Nah, ini tinggal kita pilih template-nya. Yang mana, yang kiranya menarik. Flash player. Oh iya, kalau beberapa komputer yang tidak ada flash playernya, memang harus diinstal flash player. Karena ya ini memang beranimasi itu menggunakan flash playernya. Tapi untuk flash tidak terlalu susah dan tidak mengganggu nanti. Yeah. Dan ini bisa silakan kalau Bapak Ibu sesuai kreativitasnya masing-masing. Nah, ketika nanti sudah kita pilih template-nya yang mana, misalkan ini aja lah, saya pilih, nanti akan muncul sebuah halaman untuk pengisian. Nantinya di sini pengisian. Dari judulnya mana? Ini adalah slide-nya. Slide 1, slide 2, slide 3. Kalau memunculkan semuanya berarti ini. Nah, nantinya secara konsep seperti ini. Slide satunya ini. Slide 2. Nanti tinggal diisi, isinya apa gitu. Kalau kita pengen nambah, karena ini cuma 2 slide, cuma 3 slide, kita pengen nambah tinggal add in aja, add frame-nya. Bisa kita mau bentuk lingkaran, kurung seperti ini dalam kotak atau kosongan gitu bisa. Jadi kalau kita buat sendiri lagi, misalkan di sini, ya. Nah
dia nanti akan jadi yang kelima. Nah, bicaranya hanya seperti itu. Mungkin sebelum kami tutup ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini cukup mudah, seperti PowerPoint kok. Pembuatannya seperti PowerPoint. Hanya saja ini online, bisa kita copy, bisa kita download juga. Bisa. Nanti di sini ada menu downloadnya, Pak. Ketika kita sudah buat, ini bisa kita download. Cuma asalkan itu tidak ada video yang langsung dari YouTube tadi, itu bisa kita tampilkan. Tapi kalau videonya kita ngambil dari YouTube langsung, kemudian ada gambar-gambar yang kita download langsung dari internet, itu memang embednya itu untuk menampilkan kita harus connect internet juga. Tapi tidak perlu membuka pris.com, tinggal kita jalankan aplikasinya itu. Pulsanya itu jadi seperti ini Pak, karena ini kan flash dia download terbesarnya ketika proses saja. Kalau sudah seperti ini